Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansa di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,02 triliun dolar atau naik sekitar 1,4%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 44.600-an, Ethereum 3.147, BNB 416 dolar, XRP 0,83, Cardano 1,14 dolar, Solana 102 dolar, Terra Luna 91 dolar, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 86,21 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 3%. Dan top performernya adalah Cardano dengan kenaikan 3,76% ke 1,14 dolar. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan after years of doubts and concerns, it is finally Bitcoin's time to shine. Apakah kalian setuju guys bahwa sekarang udah saatnya bagi Bitcoin untuk bersinar? Gitu kan? Kalau soal adopsi, tentunya kita melihat di depan mata kita sekarang itu terjadi di mana-mana. Terutama kalau kita lihat di tahun 2021 dan 2022 itu adopsinya yang terjadi cukup masif. Biasanya per bulan atau bahkan kadang-kadang setiap minggunya kita itu melihat ada adopsi datang dari sebuah negara, dari sebuah provinsi, atau dari sebuah perusahaan besar, bank-bank besar, atau orang-orang kaya di dunia yang udah mulai start untuk masuk ke cryptocurrency. Dan ini tidak bisa kita lihat di cycle-cycle sebelumnya gitu guys. Baru cycle ini kita melihat adopsi yang terjadi itu bisa dibilang cukup massal. Tetapi ini tentunya melalui perjalanan yang cukup panjang, seperti yang disebutkan di sini, after years of doubts and concerns. Bahkan sampai sekarang pun tentunya masih dipermasalahkan di beberapa tempat gitu kan, yang namanya Bitcoin. Dari dulu tuh udah diragukan sama orang-orang. Orang-orang bilang Bitcoin itu apa? Itu scam. Kemudian Bitcoin itu Ponzi. Oke, kemudian juga dipermasalahkan. Bitcoin itu penambangannya tidak ramah lingkungan. Oke, kemudian Bitcoin itu dijadikan alat pencucian uang. Atau ada juga yang bilang Bitcoin itu dipakai oleh orang-orang yang melakukan kejahatan untuk tidak terdeteksi. Gitu ya. Jadi berbagai hal udah disampaikan untuk menghancurkan Bitcoin, digebuk dari kanan kiri, tapi so far Bitcoin masih terus bertahan dan malah kita melihat adopsi yang terjadi sekarang makin masif. Apakah menurut kalian hal ini adalah pemicu bagi Bitcoin untuk akan bersinar ke depannya? Silakan komentar pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan tentunya di artikel ini juga dibandingkan dengan harga gold dan lain sebagainya ya, karena Bitcoin sekarang sering disebut sebagai store of value, kemudian digital gold atau emas versi digital. Kalau emas yang aslinya versi fisiknya ya sama aja, emas itu juga store of value gitu kan, karena ya barangnya semakin lama semakin langka. Tetapi permasalahannya di gold adalah, atau emas yang fisik itu, agak sulit untuk kita gerakkan kemana-mana. Karena barangnya fisik, berat, jadi untuk kita memindahkan aset kita ke satu tempat ke tempat yang lain, itu akan lebih sulit. Tetapi kalau yang Bitcoin versi digitalnya, kita nggak perlu ribet, tinggal kita kirim saja dalam waktu 10 menit itu udah terpindah gitu asetnya. Nah, itu tentunya menjadi salah satu poin positif utama untuk Bitcoin. Tapi tentunya juga ya gold pasti ya punya kelebihan tersendiri juga gitu ya. Mungkin gold bisa kita pakai gitu kan. Kemudian gold juga bisa kita lihat secara fisik dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau kita lihat Crypto Regulation World Map, sebenarnya sekarang sepertiga dunia itu udah mostly legal gitu. Oke. Walaupun masih ada sedikit ya di sekitaran sini yang masih ilegal, yang namanya kripto itu masih ilegal di sekitaran sini. Kalau yang warna kuning itu masih dipermasalahkan lah istilahnya. Tapi kalau yang hijau itu ya mostly udah legal atau kebanyakan sudah legal lah istilahnya. Jadi so far kita melihat ya udah hampir malah mungkin sedikit lebih dari sepertiga dunia ini udah mostly legal. Menurut kalian kapan kita akan melihat peta dunia ini semuanya warna hijau gitu? Atau menurut kalian
nggak mungkin gitu kita bakalan ngelihat warnanya semua hijau, atau bahkan yang hijau-hijau ini malah bakalan jadi merah. Yaitu biar waktulah yang menjawab gitu ya. Nah, kemudian juga disebutkan di sini stability in the face of crisis. Jadi kemarin tentunya kita juga ada melihat Black Swan event di tahun 2020 ketika stock market juga rata-rata drop parah. Bitcoin juga memang drop gitu ya. Tetapi kalau misalnya kalian perhatikan so far, walaupun kita sekarang melihat ada ketidakpastian global gitu ya, uncertainty, kemudian keadaan ekonomi sekarang juga tidak terlalu baik, tetapi untuk harga Bitcoin itu cenderung masih terlihat cukup stabil gitu guys. Oke, dan ini bisa jadi nantinya akan menarik lebih banyak investor untuk melihat, wah, Bitcoin sepertinya juga bisa kita jadikan sebagai sebuah alat diversifikasi portofolio. Karena dalam keadaan yang krisis pun, Bitcoin harganya cukup stabil gitu. Jadi bisa jadi ini juga kita jadikan sebagai alat diversifikasi selain misalnya ke emas, kemudian ke komoditas misalnya, atau misalnya ke saham. Bitcoin juga sekarang udah menjadi salah satu aset kelas gitu. Jadi ini juga bisa tentunya memicu investor-investor baru masuk ke cryptocurrency. So itu adalah yang pertama. Nah, berikutnya ini adalah berita yang tidak terlalu positif atau berita yang cukup negatif sebenarnya dari Will Clemente. Dia mengatakan All of Us just step in on Bitfinex from 45k to 48k. Popcorn time. Jadi dia melihat ada heat map di sini di exchange Bitfinex dan dia mengatakan dari angka 45.000 sampai 48.000 itu ada pause Bitfinex yang taruh limit order untuk jualan Bitcoin-nya. Jadi tentunya kalau memang ini benar-benar terjadi dan memang para paus ini bakalan buang barang di sekitar 45 sampai 48, maka bisa jadi ya membuat Bitcoin agak sedikit kesulitan gitu untuk kembali naik lebih jauh gitu. Tetapi yang perlu menjadi catatan kalian adalah ini baru limit order. Sama seperti misalnya kalian taruh limit order di 40.000, misalnya kalian pengen buy 40.000. Dalam satu kali klik saja, kalau misalnya kalian klik cancel, itu kan berarti hilang semuanya. Nah, sama juga, kalau di sini juga tinggal sekali klik sebenarnya juga hilang. Cuman kemarin itu dia melihat adanya hal seperti ini, ada limit order di mana ada seperti dinding gitu yang tercipta di angka 45.000 sampai 48.000, para paus Bitfinex pengen jualan. Tetapi yang perlu juga kalian ketahui adalah sebelumnya hal seperti ini juga pernah terjadi. Tetapi tidak selamanya ini benar-benar akan dilakukan. Karena kadang-kadang tahulah paus ya gitu ya, mereka pengen memanipulasi. Dan dengan adanya hal ini, mereka juga tahu gitu ya bahwa ini bisa diakses oleh publik. Kalau misalnya kita melihat hal semacam ini, apa yang kita lakukan? Tentunya kita akan takut ya gitu untuk masuk ke market karena takutnya bakalan sell off. Nah, mereka pengen memanipulasi kita kadang-kadang supaya melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan mereka. Karena dengan sekali klik saja ini sebenarnya bisa hilang. Oke, tetapi ya tentunya ini perlu kita waspadai juga. Kalau memang ini benar-benar terjadi dan limit order yang tidak dihilangkan nanti, maka ini bisa menjadi sebuah resistance yang cukup besar bagi Bitcoin untuk ditembus, gitu ya. Itu adalah yang pertama. Dan yang kedua, ini menurut saya adalah sebuah fractal pattern yang jarang sekali dibahas orang, tapi saya tadi menemukan dan ini terlihat cukup menarik gitu guys. Bahwa disebutkan oleh Crypto Rover, Bitcoin breakout loading. Ini adalah keadaan kita sekarang. Oke, Bitcoin di bulan Januari 2019, menurut si Crypto Rover, itu juga membentuk pattern yang mirip banget guys. Dan ini adalah bottom dari bear market tahun 2019. Oke, dimana kalau kalian lihat secara patternnya ini juga mirip gitu ya, sampai dikasih angka di sini. Dan pergerakannya juga zigzag seperti ini, sideways. Oke, sebelum kita menyentuh ke nomor 9 di sini, ini juga udah nomor 9 menurut si Crypto Rover. Yang pertama di sini kita membuat high, kemudian low nomor 2. Kita retest lagi high sebelumnya nomor 3. Di sini juga sama, retest. Pokoknya retestnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1, 2, 3, 4, dan kali ini yang kelima. Jadi secara fractal pattern menurut Crypto Rover, kita sepertinya akan mengulangi hal yang sama dengan yang terjadi di bulan Januari tahun 2019. Nah, ini juga senada ya dengan yang saya sampaikan di video kemarin guys, bahwa sampai sekarang sebenarnya pattern yang tercipta di Bitcoin itu
untuk pergerakan yang terakhir ini sebenarnya tidak terlihat terlalu meyakinkan gitu. Yang pengen saya lihat itu adalah apa saya sebutkan kemarin, breakout disertai dengan peningkatan momentum, peningkatan volume, dan saya pengen lihat price action-nya itu lebih impulsif. Oke, atau dorongannya itu lebih kuat gitu. Nah, yang terjadi di 2019 itu persis seperti itu. Ketika kita breakout, kita sertai dengan peningkatan volume, peningkatan momentum, dan price action-nya ini impulsif gitu. Nah, dengan adanya hal ini, maka kita bisa lebih confidence mengatakan bahwa kita fix sudah breakout, dan sepertinya kita akan bisa melanjutkan kenaikan lebih tinggi gitu ya. Jadi, ya mudah-mudahan hal yang sama juga bisa terulang guys ya, karena secara pattern juga memang mirip ya dengan yang terjadi di tahun 2019 kemarin gitu ya. Dan yang terakhir ini dari TechDev, dan dia memberikan kita 3 indikator yang sebelumnya cukup akurat gitu ya guys dalam menilai pergerakan Bitcoin. Pertama, dia mengatakan 3 weeks vortex indicator crossing as supply last active over 1 year ago exceeds 60% after dormancy flow bottom. Jadi ini rata-rata sebenarnya udah kita bahas data on-chain ya. Ini adalah jumlah Bitcoin yang tidak lagi digerakkan selama lebih dari setahun. Ini dijadikan garis ya. Dan kemarin kita udah tahu bahwa angkanya itu sekarang udah mencapai 63%. Dan kalau misalnya kita melanjutkan terus tren tersebut, maka dalam 1 bulan lagi kita akan melihat all-time high untuk jumlah supply Bitcoin yang tidak digerakkan selama lebih dari setahun. All-time high-nya kemarin sebenarnya masih dipegang oleh Bitcoin di tahun 2020, waktu itu 64,6% kurang lebih. Tapi sekarang masih 63-an. Tapi pada intinya kita udah mencapai area 60-an%. Dan dia mempunyai sebuah indikator yang namanya vortex gitu. Dan setiap kali kita melihat 3 indikator ini melakukan sesuatu yang samanya dalam artian gini. Vortexnya di sini crossover. Yang birunya awalnya di bawah, kemudian cross ke atas. Ini namanya crossover gitu ya. Kemudian tingkat tingkat supply Bitcoin yang tidak digerakkan selama lebih dari setahun itu di atas 60%. Sekaligus dormancy flow, ini juga pernah kita bahas ya. Dormancy flow itu menyentuh bottomnya di sini. Nah, setiap kali hal tersebut terjadi, itu kita melihat kemudian Bitcoin rally ke atas. Pertama di sini. Kalau kalian perhatikan, ini juga udah 60%, kemudian di sini cross, dan dormancy flow-nya sudah sempat menyentuh bottom di sini. Oke, jadi ini adalah 3 indikasinya menurut dia. Dan ketika 3 hal ini terjadi, biasanya kemudian Bitcoin akan rally. Kemudian yang kedua, yang terjadi juga di tahun 2020. Ketika itu vortex-nya juga udah cross, kemudian tingkat supply Bitcoin yang tidak digerakkan selama lebih dari setahun juga udah mencapai angka 60%. Kemudian dormancy flow-nya juga udah sempat menyentuh bottom-nya. Oke, dan kemudian Bitcoin kembali rally. Sekarang hal yang sama juga terjadi, di mana vortex-nya juga udah crossover. Kemudian kita juga udah melihat tingkat supply Bitcoin yang tidak digerakkan lebih dari setahun itu sudah juga di atas 60%, dan dormancy flow-nya itu juga udah menyentuh area bottom-nya. Oke. Jadi secara historis gitu ya, kalau memang kita akan mengulangi yang terjadi beberapa kali sebelumnya, secara statistik ini masih cukup akurat ya. Kalau misalnya kita mengulangi hal yang sama, maka kemungkinan besar gitu ya, dalam beberapa bulan ke depan kita bisa melihat Bitcoin untuk kembali melanjutkan rally ke atas. Dan kalau memang itu benar terjadi, maka ini sesuai dengan yang kita sampaikan juga di video-video beberapa minggu sebelumnya, bahwa sebenarnya kita sekarang ini hanya berada di pattern yang namanya running flat. Oke. Ini. Dan ini adalah pattern korektifnya. Ini adalah impulsifnya, korektif, biasanya disertai lagi dengan impulsif move ke atas. Gitu ya. Jadi sekarang tentunya belum bisa kita pastikan hal tersebut yang terjadi, tapi dari beberapa data on-chain memang mendukung hal tersebut untuk terjadi. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin, dan kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, seperti yang kalian bisa lihat juga bahwa sampai sekarang tentunya Bitcoin masih struggling gitu guys ya, masih mencoba nih. Berkali-kali kita udah mencoba untuk breakout di sekitaran area resistance di sini. Oke.
Ini adalah area guys, bukan angka pasti tapi area gitu. Kita nggak bisa mengatakan bahwa resistensinya persis di angka 44.500 misalnya. Nggak bisa, ini adalah area gitu. Area resistensinya di sekitaran sini. Nah, untuk saya bisa lebih confidence mengatakan bahwa kita fix benar-benar breakout itu seperti apa. Nah, seperti juga yang disampaikan oleh Crypto Rover tadi, kita juga udah lihat bahwa ini terjadi kesamaan ya dengan Bitcoin di tahun 2019. Yang saya pengen lihat juga hal yang sama gitu, bahwa kita breakout disertai dengan peningkatan volume dan bentuknya lebih impulsif gitu, atau dorongannya lebih deras ke atas. Oke, setelah itu baru yang kita tunggu apa? Konsolidasi. Baru dari sini kita atau saya akan masuk untuk trade lagi, swing trade gitu. Oke, tapi sebelum hal tersebut terjadi, so far kita masih mencoba untuk breakout dari resistance-nya. Oke, kita belum benar-benar fix breakout dari resistance. So yang kita bisa lihat sekarang adalah masih Bitcoin berkutat di sekitaran area 44 sampai 45 ribu dolar. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame yang lebih kecil, sebenarnya juga belum banyak yang berubah gitu ya. Bahwa sampai hari ini pun kita belum breakout maupun breakdown dari ascending channel di sini. Oke. Ini masih terus berlanjut nih guys. Dan kita memang sekarang di hari Minggu, ya kan? Belum banyak yang berubah sebenarnya dari video kemarin dari segi time frame yang kecil, karena pergerakannya juga dari kemarin sampai sekarang tidak disertai dengan volume yang terlalu tinggi. So, saya pribadi juga sebenarnya nggak expect ya bahwa hari ini kita akan mendapatkan pergerakan yang cukup masif kita di hari Minggu. Ya, mudah-mudahan besok kita akan kembali melihat market kembali bergerak gitu ya. Cuman so far so good gitu ya, belum ada alasan bagi kita untuk mengatakan kita sepertinya akan reversal gitu ya. Dari segi price action itu belum ada bukti apapun. Yang kita ketahui tentunya sekarang kita hanya struggling saja untuk dapat menembus di sekitar 45.000. Tetapi tentunya selama kita bermain di ascending channel di sini, sekali lagi guys, ini udah sering saya ingatkan ya dari beberapa video sebelumnya, selama kita bermain di ascending channel di sini, selalu ada kesempatan bagi kita untuk kembali retest, bounce lagi, retest, bounce lagi, retest, bounce lagi. Itu bisa sampai kapanpun selama dia bermain di ascending channel di sini. Makanya saya katakan, kalau untuk saya pribadi, saya lebih akan prefer menunggu konfirmasi dari market. Konfirmasinya apa? Kalau misalnya senarionya bullish, maka yang saya tunggu adalah sesuai dengan yang tadi saya sampaikan juga. Breakout disertai dengan peningkatan volume, price action-nya impulsif, kemudian saya tunggu konsolidasinya. Dari sini baru saya ikutan untuk masuk lagi untuk trading. Oke, tetapi kalau misalnya yang terjadi adalah sebaliknya, di mana kita kemudian mendapatkan breakdown dari sini kemudian consolidate, maka yang saya lakukan adalah sebaliknya. Tentunya saya akan mencari setup untuk short gitu. Nah, saya tinggal bereaksi saja dengan apa yang dikasih oleh market. Karena so far ya tentunya saya belum pengen melakukan apapun karena belum ada sama sekali yang terjadi. Dari kemarin yang kita mainnya hanya kurang lebih 44-45 saja. So, tetap aja dari kemarin mungkin sampai kalian bosan juga dengarnya, saya masih akan tetap dalam keadaan wait and see. Dan kalau dari segi indikator juga sebenarnya ya so far masih terlihat cukup baik ya. Kita belum melihat adanya bearish divergence terlihat di sini. Kalau misalnya kalian lihat kita membuat higher high di sini. Dari indikator juga kita tetap masih membuat higher high, alias kita masih melihat convergence yang terjadi. Kalau misalnya kita udah melihat semacam divergence, kemudian kita udah melihat pelemahan momentum juga untuk price action-nya, maka dari situ kita baru boleh lebih sedikit skeptis gitu ya. Tapi sekarang hal tersebut belum terjadi, jadi kita jangan sampai mendahului market, biarkan market yang ngasih ke kita data-data terbarunya nanti, baru besok kita akan bahas lagi update-nya seperti apa. Oke, so itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kalau misalnya kalian pengen saya bahas altcoin, silakan kalian drop di kolom komentar kalian pengen saya bahas altcoin apa untuk next video tentang altcoin. Dan kalau misalnya saya lihat komentar yang terbanyak di altcoin apa, saya akan buatkan videonya untuk altcoin tersebut. Oke, so itu aja. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.